Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, dalam hidup ini, kita sering merasa sedang mengejar sesuatu yang besar. Kita berlari cepat, menembus waktu, melewati rintangan, dan berharap di ujung jalan itu ada kebahagiaan. Kita menyebutnya kesuksesan, cita-cita, atau bahkan surga dunia. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa semua ini? Untuk siapa semua ini? Kita terlalu sibuk membuktikan diri di mata manusia, tapi sering lupa bahwa ada mata yang memandang kita sejak kecil tanpa syarat, mata orang tua. Kita mengejar gelar, penghargaan, dan posisi tertinggi. Namun jarang kita sadari bahwa surga dunia yang kita cari mungkin bukan di balik papan nama besar, tapi ada dalam senyum ibu di pagi hari, dalam diam ayah yang tak pernah berhenti berkorban. Setiap detik yang berlalu adalah waktu yang tidak pernah kembali, dan setiap detik itu bisa kita habiskan bersama mereka yang mencintai kita dalam diam, keluarga kita. Tapi kita memilih membuang waktu itu untuk dunia yang tidak pernah cukup. Kita terlalu sibuk di luar rumah, tapi rumah kita sepi. Kita begitu aktif di media sosial, tapi tidak mengenal suara orang tua kita sendiri. Kita bisa tertawa lepas bersama rekan kerja, tapi lupa bagaimana rasanya memeluk ibu dengan tulus. Pernahkah kita sadar bahwa ayah yang dulu gagah kini mulai bungkuk, ibu yang dulu kuat kini mulai pelan jalannya? Kita sering tidak melihat itu karena mata kita terlalu sibuk menatap layar dan dunia luar, bukan wajah mereka. Rasulullah pernah berkata bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa justru kita lebih tunduk pada dunia daripada mencium kaki ibu? Kenapa kita lebih takut kehilangan klien daripada kehilangan waktu bersama ayah? Allah menciptakan keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai ladang pahala. Dan orang tua bukan hanya asal-usul kita, tapi jalan surga yang nyata. Tapi anehnya, kita baru sadar nilainya setelah mereka tiada. Kita hidup seolah-olah orang tua kita akan selalu ada. Kita menunda untuk menelepon, menunda untuk pulang, menunda untuk memeluk, hingga akhirnya kita hanya bisa berkata, andai, di depan pusara yang sunyi. Maka disinilah kita, duduk sejenak dalam renungan ini. Mari bersama-sama membuka mata hati, bahwa mungkin selama ini kita tidak jauh dari surga, hanya saja kita terlalu sibuk mencarinya di tempat yang salah. Surga yang terlupakan di tengah dunia yang hiruk-pikuk. Di zaman modern ini, manusia berlomba mengejar hal-hal yang mereka anggap sebagai surga dunia. Harta, popularitas, jabatan, dan pujian menjadi tujuan hidup yang terus dikejar siang dan malam. Kita hidup dalam kebisingan dunia yang menawarkan kenikmatan semu, sampai-sampai kita lupa bahwa surga sejati mungkin ada di tempat yang paling dekat, di rumah kita sendiri. Kita bangun pagi dengan semangat untuk mencari rezeki, namun lupa mencium tangan ibu. Kita pulang malam dengan tubuh lelah, namun tidak sempat menanyakan kabar ayah. Kita mencari kebahagiaan di luar, padahal senyum ibu dan nasihat ayah adalah kebahagiaan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Surga dunia itu bukan mobil mewah atau rumah bertingkat, tapi rumah sederhana yang penuh doa orang tua. Bukan meja makan yang penuh hidangan mahal, tapi tangan ibu yang menghidangkan makanan dengan cinta. Bukan tempat eksotis untuk berlibur, tapi pelukan orang tua yang membuat hati tenang. Rasulullah pernah bersabda, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi hari ini kita lebih sibuk mencium kaki atasan demi jabatan daripada mencium kaki ibu demi keberkahan. Kita lebih mendengar perintah klien daripada mendengar nasihat orang tua. Kita telah terbalik arah. Dunia telah membuat hati kita keras. Kita mulai melihat orang tua hanya sebagai beban, bukan sebagai berkah.
Kita merasa terganggu ketika mereka menelepon terlalu sering, lupa bahwa bisa jadi suatu hari nanti kita akan rindu suara mereka yang tak akan pernah kembali. Sungguh di rumah kita ada surga yang tersembunyi, namun banyak dari kita menutup mata terhadapnya. Kita mencari ridho Allah di tempat jauh, tapi lupa bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kita mengejar pahala besar, namun lalai pada ibadah kecil, berbakti kepada ayah dan ibu. Cinta orang tua adalah cinta yang tidak pernah menuntut. Mereka memberi tanpa mengharap imbalan. Mereka mendoakan kita bahkan saat kita melupakannya. Mereka menangis diam-diam saat kita bersikap kasar dan tersenyum meski kita tidak memperhatikannya. Waktu terus berjalan, dan yang menyedihkan seringkali kita baru menyadari arti keberadaan mereka setelah mereka tiada. Baru sadar bahwa doa ibu adalah pelindung hidup kita ketika hidup kita mulai terombang-ambing. Baru sadar bahwa tatapan ayah penuh cinta ketika tak ada lagi yang menatap kita seperti itu. Lalu kita bertanya, kenapa Allah mengambil mereka begitu cepat? Padahal bukan mereka yang cepat pergi, tapi kita yang terlalu lama sibuk di luar rumah, sibuk mengejar dunia yang tak pernah cukup. Padahal surga itu sudah lama menanti kita untuk menyapanya setiap hari. Mari berhenti sejenak, pandang wajah orang tua kita. Jika mereka masih hidup, peluk mereka. Jika mereka sudah tiada, doakan mereka. Jangan tunggu waktu merenggut kesempatan, karena tidak semua surga bisa kita datangi dua kali. Ada surga yang hanya datang sekali dalam hidup, ibu dan ayah. Keluarga tempat pertama. Kita belajar cinta dan doa. Di dalam keluarga, kita belajar apa itu kasih tanpa syarat. Kita belajar mencintai bukan karena rupa atau harta, tapi karena ikatan yang ditanam oleh Allah. Dari orang tua, kita belajar bahwa cinta sejati adalah ketika mereka memberi segalanya, bahkan ketika mereka sendiri kekurangan. Keluarga bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat pulang. Di luar kita mungkin dihargai karena pencapaian, tapi di rumah kita dihargai karena siapa diri kita. Di luar kita berpura-pura kuat, di rumah kita bebas menangis tanpa malu. Namun sayangnya, semakin dewasa seseorang, semakin sedikit waktu yang dia berikan untuk keluarganya. Kita merasa telah memberi cukup hanya dengan uang, padahal keluarga tidak butuh itu. Mereka butuh kehadiran, perhatian, dan pelukan yang hangat. Ayah mungkin tak pandai berkata manis, tapi setiap peluhnya adalah bentuk cinta yang tulus. Ibu mungkin tak memberi hadiah mahal, tapi setiap doanya adalah pelindung yang tak terlihat. Namun seringkali kita tidak menyadari itu semua, sampai waktu memisahkan kita dari mereka. Kita bisa beli rumah besar, tapi tidak bisa membeli kembali waktu bersama keluarga. Kita bisa sewa jasa untuk merawat orang tua, tapi tak bisa membeli rasa hormat dan cinta anak. Keluarga bukan sekadar hubungan darah, tapi amanah yang Allah titipkan untuk dijaga seumur hidup. Di setiap sujud, banyak ibu yang menyebut nama anaknya satu-satu. Di setiap malam, banyak ayah yang tak bisa tidur memikirkan masa depan anaknya. Namun anak-anak zaman sekarang lebih sibuk memikirkan masa depan mereka tanpa pernah menoleh ke masa lalu yang penuh perjuangan orang tua mereka. Berapa banyak anak yang menangis di pemakaman karena menyesal tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Berapa banyak anak yang bersujud sambil berbisik, andai waktu bisa kuputar kembali. Tapi penyesalan tak mengubah apapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencintai mereka selagi ada waktu. Allah tidak menurunkan kita ke dunia ini untuk sendiri. Dia memberi kita keluarga agar kita tidak merasa sendiri, agar kita saling menguatkan di saat lemah, dan agar kita saling menjaga dari kerasnya kehidupan. Bahkan dalam Islam, menjaga silaturahmi keluarga adalah salah satu amal yang dicintai Allah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Tapi hari ini, banyak yang sibuk menjaga hubungan di media sosial, tapi lupa menjaga hubungan dengan keluarganya sendiri. Jika kita ingin surga, maka bangunlah surga itu di rumah kita terlebih dahulu.
Ciptakan rumah yang penuh zikir, doa, dan kasih sayang. Rumah yang dirindukan, bukan ditinggalkan. Rumah yang membuat anak ingin pulang, bukan kabur. Ketika kita lupa, siapa yang mengasuh kita sejak bayi? Waktu terus berjalan dan usia kita terus bertambah. Namun pertanyaannya adalah, seiring kita tumbuh dewasa, apakah kasih kita kepada orang tua juga ikut tumbuh? Ataukah justru sebaliknya, kita merasa telah cukup mandiri dan tidak lagi membutuhkan mereka? Kita lupa bahwa tangan yang dulu menggendong kita dengan penuh sabar saat malam hari adalah tangan yang sama yang mulai lemah dimakan usia. Kita lupa bahwa orang tua yang dulu kuat bekerja demi kita, kini menjadi renta dan rapuh. Dulu kita tidak bisa makan sendiri, mereka yang menyuapi. Kita tidak bisa tidur sendiri, mereka yang meninabobokan. Tapi hari ini, ketika mereka mulai tidak bisa sendiri, kita justru menjauh. Kita merasa terganggu, padahal dulu mereka tidak pernah merasa terganggu meski harus terjaga demi kita. Berapa kali kita memilih teman daripada menemani ibu di rumah? Berapa kali kita menolak ajakan ayah hanya karena merasa urusan kita lebih penting? Dan berapa kali kita lupa bahwa bisa jadi mereka hanya butuh ditemani, bukan dihadiahi? Banyak anak yang merasa telah sukses, tapi gagal dalam satu hal paling penting: membahagiakan orang tua selagi mereka masih hidup. Kita bisa membeli apapun untuk mereka, tapi apakah kita sudah memberi waktu dan perhatian? Rasulullah, manusia terbaik, berdiri ketika ibunya susuan datang. Beliau memuliakan orang tua, bahkan yang tidak melahirkannya secara langsung. Lalu bagaimana dengan kita yang sering kali mengangkat suara kepada ibu kandung sendiri? Tidak ada gelar setinggi apapun di dunia ini yang bisa membanggakan jika kita gagal dalam adab kepada orang tua. Islam tidak hanya mengajarkan salat dan puasa, tapi juga mengajarkan untuk tidak mengatakan "ah" kepada kedua orang tua. Saat kita melihat orang tua kita mulai lambat berjalan, mulai pelupa, dan sering mengulang cerita yang sama, jangan sebal, jangan marah. Itu bukan kelemahan, itu pertanda bahwa waktu mereka semakin sedikit. Dengarkanlah, temanilah. Jangan biarkan dunia membuat kita lupa daratan. Dunia membuat kita sibuk mengejar pujian orang lain, padahal pujian ibu satu kalimat saja bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Dunia membuat kita berlomba untuk terlihat hebat, padahal ridhonya Allah bukan dari situ, tapi dari ridho orang tua. Jika hari ini mereka masih hidup, peluklah mereka. Jangan tunda. Ucapkan terima kasih yang selama ini tertahan. Katakan bahwa kita mencintai mereka, karena saat mereka sudah pergi, hanya air mata yang akan menyesali semua kata yang tidak pernah terucap. Ketika rumah tidak lagi menjadi tempat pulang. Salah satu musibah zaman ini adalah ketika rumah kehilangan fungsinya sebagai tempat pulang. Banyak yang merasa lebih nyaman di luar rumah daripada di dalam rumah. Bukan karena rumah sempit, tapi karena hati yang sempit. Ayah terlalu sibuk bekerja, ibu sibuk di media sosial, anak sibuk dengan gadget, dan semua sibuk dengan dunianya sendiri. Duduk satu meja tapi tak ada percakapan. Tinggal satu atap tapi terasa jauh seperti planet berbeda. Padahal, rumah seharusnya menjadi tempat kembali yang paling damai. Tempat kita bisa melepaskan semua kepenatan dunia. Tapi rumah yang kehilangan zikir dan kasih sayang akan menjadi dingin walau semegah apapun bangunannya. Islam sangat memperhatikan kehidupan keluarga. Nabi adalah sosok paling sibuk, tapi di rumah beliau adalah yang paling lembut dan paling dekat dengan keluarganya. Beliau membantu pekerjaan rumah, bercanda dengan istri dan anak, bahkan memuliakan cucunya. Tapi hari ini, banyak anak yang tidak mengenal suara ayahnya, karena ayah terlalu sibuk. Banyak istri yang kesepian, karena suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Banyak ibu yang merasa sendiri, karena anak-anaknya terlalu sibuk dengan ponsel. Jangan biarkan dunia mencuri kebahagiaan rumah tangga kita. Jangan sampai kita membangun bisnis yang besar,
tapi kehilangan keluarga. Karena sukses yang sejati adalah ketika kita bisa membahagiakan mereka yang mencintai kita tanpa syarat. Ciptakan rumah yang islami, bukan hanya dengan poster kaligrafi tapi dengan akhlak penghuninya. Rumah yang dipenuhi salat berjamaah, zikir bersama, makan bersama, dan tertawa bersama. Rumah yang penuh rahmat Allah adalah rumah yang di dalamnya ada cinta, saling pengertian, saling memaafkan, dan saling menguatkan. Rumah seperti ini akan melahirkan anak-anak yang kuat imannya dan lembut hatinya. Jangan tunggu keluarga kita retak baru ingin memperbaikinya. Jangan tunggu kehilangan dulu, baru menghargai keberadaan. Karena keluarga adalah anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun, hanya bisa dijaga dengan cinta dan kesabaran. Mari mulai dari hari ini. Jadikan rumah kita tempat yang nyaman untuk pulang. Jadikan rumah kita surga kecil yang penuh cahaya iman. Karena rumah yang dipenuhi cinta adalah pondasi untuk mendapatkan surga yang hakiki di akhirat nanti. Surga itu bernama Ibu. Dalam setiap langkah hidup kita, ada satu nama yang tak pernah putus dalam doa-doanya, Ibu. Sejak kita berada di dalam kandungannya, dia sudah mempertaruhkan nyawa untuk kehidupan kita. Sakitnya tak terlukiskan, tapi senyumnya tetap terukir demi anaknya. Ketika kita masih menangis di malam hari, ibulah yang terjaga. Ketika kita jatuh dan terluka, ibulah yang menangis diam-diam. Cinta ibu adalah cinta yang tak pernah menuntut. Ia memberi segalanya, bahkan ketika dirinya tak punya apa-apa. Namun banyak dari kita tumbuh menjadi orang yang tidak tahu diri. Kita merasa telah dewasa dan kuat, lalu lupa bahwa kekuatan itu berasal dari doanya. Kita merasa bisa berjalan sendiri, padahal langkah kita dilindungi oleh doa ibu yang tak pernah putus. Rasulullah bersabda, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi hari ini kita lebih banyak mencium tangan orang berpengaruh, tapi enggan mencium kaki ibu. Kita lebih bangga mengantar orang besar, tapi malu berjalan di samping ibu yang telah renta. Betapa banyak dari kita yang baru menyesal saat ibu sudah tiada. Kita baru sadar betapa sunyinya dunia tanpa suara lembutnya, betapa hampa hidup tanpa pelukan hangatnya, dan betapa kaku hidup tanpa doa-doanya yang selama ini tak terdengar tapi sangat nyata. Jika hari ini ibu kita masih hidup, maka itulah salah satu nikmat terbesar yang patut kita syukuri. Jangan tunda untuk berbuat baik. Jangan tunda untuk memeluk dan mengatakan bahwa kita mencintainya. Jangan tunda sampai doa itu hanya bisa dibisikkan di pusara. Ibu bukan hanya malaikat tanpa sayap, dia adalah pintu surga yang nyata di dunia. Memuliakannya bukan hanya anjuran, tapi kewajiban. Menjaganya bukan hanya bentuk cinta, tapi bentuk ibadah yang besar di mata Allah. Maka betapa meruginya seseorang yang mendapati ibunya masih hidup, tapi tidak sempat membahagiakannya. Rasulullah menyebut mereka sebagai orang yang celaka, karena mereka telah melewatkan jalan tercepat menuju surga, tapi tidak menapakinya. Jangan malu menjadi anak yang manja pada ibu. Dunia mungkin menuntut kita menjadi keras, tapi di depan ibu, jadilah lembut. Dunia mungkin memaksa kita bersikap dewasa, tapi di hadapan ibu, jadilah anak kecil yang rindu pelukan. Karena kelak, ketika hidup terasa berat dan hati terasa hampa, kita akan sadar bahwa tidak ada tempat paling damai selain dipeluk ibu, dan tidak ada surga dunia yang lebih nyata daripada mencium tangannya yang keriput. Ayah pahlawan yang jarang menangis. Jika ibu adalah surga dengan pelukan dan air matanya, maka ayah adalah pelindung yang diam-diam menangis dalam kesunyian. Ia tak banyak bicara, tak sering memeluk, tapi ia memikul beban yang tidak kita lihat. Ayah adalah orang yang rela mengorbankan kenyamanan demi kebutuhan anak-anaknya. Ia mungkin tak tahu bagaimana mengungkapkan cinta, tapi ia mencintai kita dengan kerja keras, dengan keberanian, dan dengan tanggung jawab yang besar. Ketika kita tidur lelap, ayah mungkin masih bekerja,
Ketika kita asik bermain, ayah sedang menghitung pengeluaran agar semua bisa cukup. Tapi kita jarang melihat itu, karena ayah pandai menyembunyikan lelahnya. Di balik sikapnya yang kaku dan diam, ada cinta yang dalam. Di balik tegurannya yang keras, ada kekhawatiran besar. Dan di balik diamnya yang panjang, ada doa-doa yang ia sampaikan dalam sujud malamnya. Tapi karena sikapnya yang tidak sehangat ibu, banyak anak yang merasa jauh darinya. Kita merasa tidak dicintai, padahal kita dicintai dengan cara yang berbeda. Ayah tidak menangis di depan kita, tapi hatinya remuk jika melihat anaknya terluka. Kita jarang mendengar ayah minta tolong, karena ia ingin terlihat kuat. Tapi sesungguhnya ada saat-saat di mana ia juga butuh dipeluk. Ia juga ingin ditemani. Ia juga ingin didengarkan. Maka muliakanlah ayah sebelum waktu menua tubuhnya. Pegang tangannya sebelum ia tak bisa menggenggam kembali. Dengarkan kisahnya sebelum suaranya tak lagi kuat berbicara. Jangan biarkan kita menyesal karena terlalu sibuk hingga lupa menyapanya. Jika ayahmu sudah tiada, maka doakan ia dalam setiap sujud. Ingat semua jasanya dan lanjutkan hidup dengan menjadi anak yang syaleh, yang bisa menjadi cahaya bagi kubur ayahnya kelak. Ayah bukan hanya pemberi nafkah, dia adalah bagian dari cinta Allah yang dikirimkan dalam wujud keberanian dan tanggung jawab. Maka menghormati ayah adalah bentuk penghormatan kita pada kasih sayang Allah. Surga dunia itu tidak hanya lewat ibu, tapi juga lewat ayah. Dua sosok yang Allah tempatkan sebagai pintu surga bagi anak-anaknya, maka peluklah keduanya sebelum pintu itu tertutup oleh ajal. Keluarga sebagai titipan, bukan kepemilikan. Seringkali kita lupa bahwa keluarga bukanlah milik abadi. Mereka adalah titipan dari Allah, dan setiap titipan pasti akan diminta kembali. Saat itu tiba, tak ada yang bisa kita lakukan kecuali menangis dan berharap sempat membahagiakan mereka. Kita tidak punya hak untuk menuntut mereka sesuai kehendak kita. Anak bukan properti yang bisa dibentuk sesuka hati, dan orang tua bukan beban yang bisa kita abaikan. Semua adalah amanah yang harus kita jaga dengan kasih dan penuh pengorbanan. Jika kita diberi orang tua yang masih sehat, itu nikmat. Jika kita diberi anak-anak yang baik, itu amanah. Dan jika kita diberi waktu untuk membersamai mereka, itu karunia yang tak semua orang dapatkan. Tapi saat keluarga menjadi beban di mata kita, saat itulah hati kita mulai mati. Karena bagaimana mungkin kita merasa terbebani oleh orang-orang yang pernah menggendong dan mencintai kita sejak kecil? Keluarga bukan tempat kita melampiaskan marah dan kecewa. Keluarga adalah tempat kita saling menguatkan ketika dunia mulai menghancurkan semangat. Maka jangan biarkan rumah menjadi tempat yang penuh bentakan dan keluhan. Kita boleh lelah di luar, tapi jangan sampai membawa lelah itu ke rumah. Kita boleh gagal dalam pekerjaan, tapi jangan gagal menjadi anak yang berbakti, suami yang penyayang, atau istri yang lembut. Keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang doa yang saling menguatkan, tentang cinta yang tidak pernah mengharap balasan, dan tentang syurga yang Allah hadirkan agar kita tidak kehilangan arah dalam hidup. Maka jangan tunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Jangan tunggu sakit untuk mulai menyayangi, karena penyesalan di atas pusara tidak akan menghidupkan kembali kebahagiaan yang dulu bisa kita ciptakan. Rawatlah keluarga seperti merawat taman, disirami dengan doa, dipupuk dengan kasih sayang, dan dijaga dari duri-duri kemarahan dan ego, karena taman itu akan tumbuh menjadi tempat yang indah untuk pulang. Dan kelak, ketika kita dihisap oleh Allah, bukan hanya tentang ibadah pribadi yang ditanya, tapi juga tentang amanah keluarga. Apa yang kita lakukan sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai saudara? Semoga kita bisa menjawabnya dengan tenang. Ketika dunia membuat kita sibuk, tapi lupa pulang. Dunia memang menggoda. Ia menjanjikan gemerlap harta, jabatan, dan prestasi.
Tapi di balik kesibukan itu, seringkali kita tak sadar bahwa ada surga kecil yang perlahan kita tinggalkan, rumah dan keluarga. Kita terburu-buru mengejar deadline, rapat, dan bisnis. Kita mengecek email lebih sering daripada menatap wajah ibu. Kita menjawab panggilan klien lebih cepat daripada menjawab panggilan ayah. Kita anggap waktu bersama keluarga bisa ditunda. Kita pikir mereka akan selalu ada. Tapi hidup tidak pernah menunggu, waktu tidak pernah mau berkompromi, dan kematian tidak pernah peduli apakah kita sudah siap atau belum. Betapa banyak dari kita yang kehilangan orang tua saat sedang sibuk, lalu hanya bisa menangis dalam diam karena tidak sempat pulang. Betapa banyak dari kita yang menyesal karena memilih kerja daripada menemani mereka di saat-saat terakhirnya. Padahal yang mereka harapkan bukan rumah besar atau hadiah mahal. Mereka hanya ingin kita hadir, duduk bersama, bercerita, menatap wajah mereka dengan senyum, tapi kesibukan telah mencuri semua itu. Dunia tidak akan pernah puas. Kita beri waktu seharian, ia minta seminggu. Kita beri seminggu, ia minta sebulan. Dan ketika akhirnya kita kembali, bisa jadi hanya pusara yang menunggu di rumah. Nabi Muhammad, meski mengurus umat dan negara, tidak pernah lalai memuliakan keluarganya. Beliau hadir secara utuh untuk istri, anak, dan cucunya. Beliau tidak menganggap kesibukan sebagai alasan untuk mengabaikan keluarga. Maka hari ini, kita pun harus menata ulang prioritas. Dunia memang penting, tapi jangan sampai dunia merampas waktu kita dari keluarga yang mencintai kita tanpa syarat. Jangan biarkan rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat pulang. Bawa kembali senyum di meja makan, bawa kembali obrolan hangat selepas maghrib, dan bawa kembali kebiasaan mencium tangan ibu sebelum pergi. Karena surga itu tidak jauh, ia mungkin sedang duduk diam di ruang tamu, menunggu kita pulang. Dan kelak ketika semua sirna, yang kita kenang bukan proyek-proyek besar, tapi momen kecil bersama orang yang kita cintai. Maka jadikanlah rumah kita tempat menanam pahala, dan keluarga kita sebagai ladang cinta menuju surga. Anak adalah amanah sekaligus investasi akhirat. Di tengah kesibukan mengejar dunia, kita sering lupa bahwa anak-anak adalah amanah yang sangat besar. Mereka bukan hanya tanggung jawab duniawi, tapi juga investasi akhirat yang paling nyata. Seorang anak yang tumbuh dalam cinta dan nilai Islam akan menjadi pahala yang terus mengalir. Ia adalah sedekah jariah yang bisa menolong kita ketika tubuh sudah dibaringkan di tanah dan semua harta ditinggalkan. Tapi sebaliknya, anak yang kita biarkan tanpa bimbingan bisa menjadi fitnah, bisa menjadi penyesalan. Maka mendidik anak bukan pilihan, tapi kewajiban besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Banyak orang tua yang membanggakan prestasi anak di dunia, tapi lupa membentuk akhlaknya. Padahal akhlak mulia lebih berharga daripada gelar setinggi langit. Sebab anak syaleh adalah doa hidup bagi orang tuanya. Anak-anak belajar bukan dari nasihat, tapi dari keteladanan. Jika kita ingin mereka mencintai Al-Quran, maka mereka harus melihat kita membacanya. Jika kita ingin mereka menghormati orang tua, maka kita harus menghormati kakek nenek mereka. Keluarga adalah madrasah pertama. Jika rumah kita penuh dengan cinta, iman, dan doa, maka anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Tapi jika rumah dipenuhi amarah, pertengkaran, dan dunia digital, maka mereka akan kehilangan arah. Jangan hanya mewariskan harta, wariskan nilai. Jangan hanya mewariskan rumah, wariskan akhlak. Karena dunia bisa menghapus segalanya, tapi nilai hidup yang tertanam akan menjadi cahaya sepanjang usia. Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail dengan keteladanan. Nabi Yaqub menanamkan tauhid dalam keluarganya hingga anak-anaknya menjadi penerus risalah. Maka hendaknya kita pun menjadikan keluarga sebagai ladang dakwah dan tarbiyah. Jika kita ingin anak-anak menjadi penyejuk mata, maka jadilah kita sumber kesejukan mereka. Jangan berharap anak menjadi baik jika kita sendiri tidak mencerminkan kebaikan. Jangan harap surga jika rumah pun terasa seperti neraka.
Anak-anak adalah surat cinta dari Allah. Maka jangan abaikan mereka karena dunia. Karena kelak, saat kita tak bisa lagi berbicara, hanya doa anak syaleh yang akan menembus langit dan membawa cahaya ke dalam kubur kita. Keluarga yang sakinah adalah jalan menuju surga. Dalam Islam, keluarga bukan sekadar hubungan darah, tapi ikatan ruhani yang Allah berkahi. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bukan hanya membawa ketenangan dunia, tapi juga menjadi jalan menuju surga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang meletakkan Allah sebagai pusat. Bukan ego, bukan ambisi, bukan dunia. Mereka salat bersama, berdoa bersama, menangis bersama, dan menapaki hidup dengan tujuan yang sama, ridho Allah. Ketika keluarga sudah saling menerima kekurangan dan kelebihan, saling memaafkan dan memaklumi, maka rumah menjadi tempat yang menenangkan. Tidak perlu mewah, asal hati penghuninya penuh cinta. Rumah seperti ini akan melahirkan generasi yang kuat dan lembut sekaligus. Anak-anak yang tidak hanya cerdas, tapi juga tahu adab. Anak-anak yang tidak hanya tangguh, tapi juga tahu arah pulang saat lelah. Keluarga yang sakinah tidak sempurna, tapi selalu saling menyempurnakan. Tidak selalu bahagia, tapi selalu saling menguatkan. Tidak selalu sejalan, tapi selalu kembali pada cinta karena Allah. Dunia mungkin penuh badai, tapi jika rumah adalah kapal yang kokoh, kita akan tetap selamat. Dan rumah yang kokoh hanya bisa dibangun dengan fondasi iman, pilar sabar, dan atap doa yang terus mengalir. Jangan iri dengan rumah orang lain. Kita tidak tahu apa yang mereka tanggung, tapi perbaikilah rumah kita dengan cinta yang tulus. Jadikan rumah kita tempat yang dirindukan, bukan tempat yang dihindari. Ketika seorang ayah menjadi imam dalam salat, seorang ibu menjadi pendidik hati, dan anak-anak tumbuh dalam akhlak Islami, maka keluarga itu sudah berada di jalan menuju surga. Surga dunia itu nyata. Ia bukan terletak di mal, pantai, atau tempat liburan, tapi di meja makan sederhana dengan tawa keluarga, di sajadah usang yang kita gelar bersama, di pelukan ayah dan ibu, di doa anak-anak yang tulus. Maka mari kita hentikan pencarian surga di luar sana. Karena surga itu mungkin sedang menunggu di rumah dengan suara lembut ibu, genggaman tangan ayah, dan kehangatan keluarga yang Allah titipkan. Jangan sia-siakan mereka. Saudaraku, setelah semua perjalanan panjang dalam hidup, pada akhirnya kita akan pulang. Bukan ke rumah besar yang kita bangun, tapi kepada kenangan kecil bersama orang tua dan keluarga yang dulu sering kita abaikan. Dunia yang kita kejar dengan penuh ambisi ternyata tidak memberi kehangatan seperti tangan ibu, tidak memberi ketenangan seperti pelukan ayah, dan tidak memberikan arti seperti doa keluarga yang tulus. Betapa banyak yang menyesal karena tidak menghargai waktu bersama keluarga. Betapa banyak yang akhirnya sadar bahwa keberhasilan tanpa doa orang tua hanya akan terasa hampa. Kita selalu ingin mencari tempat terbaik untuk berlibur, bersantai dan menikmati hidup. Tapi tempat terbaik itu mungkin adalah meja makan di rumah dengan suara ibu memanggil dan ayah tersenyum meski lelah. Surga dunia bukan ilusi, ia nyata. Ia hadir dalam bentuk keluarga yang utuh, doa yang mengalir, dan cinta yang tidak pernah diminta, tapi selalu diberikan. Namun sayangnya, kita sering menyia-nyiakannya. Jika hari ini kita masih punya ayah dan ibu, jangan tunda untuk meminta maaf. Jangan tunda untuk mencium tangan mereka. Jangan tunda untuk pulang, karena waktu tidak bisa diulang, dan kepergian tidak bisa dicegah. Jika kita telah kehilangan mereka, jangan putus mendoakan. Jadilah anak yang syaleh, yang menjadi cahaya di alam kubur mereka. Karena itulah warisan terbaik yang bisa kita berikan sebagai balasan atas cinta mereka. Jika rumah kita pernah kosong dari cinta, maka bangunlah kembali. Jadikan keluarga kita sekarang sebagai tempat yang dirindukan, tempat yang menjadi benteng dari gempuran dunia, tempat yang mengantarkan ke surga. Jangan biarkan dunia merampas keluarga dari kita. Jangan biarkan kita menjadi sukses di luar, tapi bangkrut di rumah.
Karena kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa menatap wajah keluarga dan berkata, "Inilah surgaku." Maka sebelum segalanya terlambat, kembalilah, peluk mereka, dengarkan mereka, berbaktilah. Karena bisa jadi surga yang Allah janjikan sudah ada di depan mata kita. Kita hanya perlu menghentikan langkah dan membuka hati untuk melihatnya. Jangan lupa sahabat Langit Jiwa, jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan hanya berhenti di kamu. Bagikan kepada saudaramu, kepada temanmu, kepada siapapun yang butuh diingatkan. Karena mungkin melalui tanganmu, ada yang kembali pulang pada keluarganya hari ini. Like, komen dengan doa terbaikmu untuk kedua orang tua, dan jangan lupa subscribe untuk menemani langkah-langkahmu dalam perjalanan kembali kepadanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Langit Jiwa, tempat kita kembali merenung dan mengenal siapa diri kita di hadapan Rabb. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.